Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah ila qiyamis sa'ah. Khadrat talabah arsyadani wa arsyadakum ta'ala. Naftatih wa nabda' darsana hadha as-sabah bil basmalah. Intahayna min kitabil at'imah wa kitabis sayd wa dzabaih. Qara'na adz-dzabaih, as-sayd, al-at'imah, al-udhiyah, wal aqiqah, wal an-nakhtu wa nasamir. Naqra' kitabus sabqi war rami. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kitabus sabqi war rami. Kitab menjelaskan tentang as-sabq. As-sabq musabaqah, dulu-duluan. War rami, roma yarmi, melempar, lemparan. Hukum asal dari sesuatu yang lahwun dan la'bun itu boleh. Jadi hukum asalnya itu adalah boleh. Permainan itu hukum asalnya mubah. Permainan itu hukum asalnya mubah. Adapun musabaqah itu, kalau musabaqah itu ada 3 jenis. Musabaqah itu ada 3 jenis. Yang pertama musabaqah yang ada iwatnya. Iwat itu apa? Taruhan atau hadiah. Taruhan atau hadiah. Musabaqah. Yang kedua yang tanpa iwat. Tanpa iwat, tanpa taruhan, tidak ada hadiahnya. Yang ketiga as-sabqu yang fihi haram, ada unsur keharamannya. Kenapa? Karena ada dhararun bayyin, ada bahaya yang jelas. Nah, yang ketiga ini baik dengan atau tanpa taruhan, dengan atau tanpa hadiah, maka hukumnya haram, tidak boleh. Dan ketiganya ini dalam mazhab Imam Syafi'i dibolehkan bila mana yu'inu alal jihad, menopang, mendukung untuk jihad. Kita baca matanya. Wa tasihhul musabaqatu, sah musabaqah bi'iwadin, di sini maksudnya dengan hadiah. Alad dawabi, di atas kendaraan. Musabaqah dengan kendaraan itu sah, diperbolehkan. Catatannya apa? Yusa'idu alal harbi, menopang, mendukung keterampilan dalam berperang. Yang dibolehkan hanya 5. Al-khail, kuda, wal ibil, unta, wal bighal, wal hamir, himar, wal filah. Mana filah? Gajah. Ada tuh di footnote nomor 3. Wal munadhalatu bisiham, sah juga, boleh juga mengadakan perlombaan panah, melemparkan anak panah, melesatkan anak panah.
Al-munadhalah bimana al-muramah. As-siham ya maklum siham itu. Anak panah itu as-siham. Boleh juga menggunakan batu atau apapun di mana di situ ada unsur penopang atau pendukung untuk jihad. Ya tembak-tembakan yang isinya godri. Tuh, pakai apa lagi? Ketapel boleh nggak ketapel? Ketapel itu masuknya kebiasaan apa umatnya Nabi Lut atau bukan ya? Enggak ya? Beda ya? Nah itu antum bisa baca di tatimah footnote nomor 2 itu ada tatimah ya. Tajuzul musabaqatu min ghairi iwadin 'alal baqari wa bituyur. Boleh mengadakan musabaqah tanpa ada hadiahnya, tanpa ada taruhannya, menggunakan sapi, burung. Alal akdam berarti kan sprint atau lari maraton. Sibahah, sirok itu apa? Gulat. Sirok gulat. Su'udi jabal, daki gunung. Wa iklali sokhrah, menjatuhkan batu. Dan seterusnya. Idza kanatil masafatu ma'lumatan, kalau jaraknya itu dimaklumi, diketahui. Ini yang namanya perlombaan itu kan ada standar yang diketahui bersama. Ini manahnya ini berapa meter kan gitu. 20 meter misalkan atau 30 meter misalkan. Wa sifatul munadhalati ma'lumatan, kriteria panahannya itu, kriteria lemparannya itu juga diketahui. Mungkin kalau model panah kan dia ada lingkaran-lingkarannya kan. Nah, yang menang nanti yang kena nomor berapa misalnya. Kan gitu. Nah, terkait dengan hadiah, wa yukhrijul iwadha ahadul mutasabiqaini. Kalau mau perlombaannya boleh, sah, hendaknya yang mengeluarkan hadiah, hadiahnya ini harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya. Kalau mata uang harus diketahui dia rupiah, dolar, peso, euro, kan gitu. Kadarnya berapa? 1000, 2000, 5000, dan seterusnya. Yang mengeluarkan hadiah adalah ahadul mutasabiqaini, salah satu dari dua orang yang berlomba. Hatta idza sabaqa istaraddahu, sehingga kalau dia yang mengeluarkan hadiah itu menang, istaraddahu, maka dia mengambil lagi apa yang sudah dia jadikan sebagai hadiah. Ya, dia yang menang ya dia ambil lagi kan. Sehingga apa? Kalau istaraddahu berarti dia layak genam, dia tidak mendapatkan laba, tidak mendapatkan untung. Karena ya dia keluarkan misalkan 100.000, dia ambil lagi 100.000. Wa in subiqa, nah kalau dia kalah, dibalap, didahului, akhadahu sahibuhu, maka diambil oleh temannya, lawannya, gitu, teman lombanya. Fa'in akhrojahu ma'an, kalau dua-duanya mengeluarkan senilai hadiah untuk taruhan gimana? Boleh apa enggak? Boleh. Asalkan nanti ada catatannya. Lam yajuz, hukum awalnya enggak boleh. Jadi kalau misalkan lomba nih Dimas sama Usama misalkan, lomba pacuan kuda misalkan. Dimas mengeluarkan 5 juta, Usama mengeluarkan 5 juta. Itu enggak boleh.
Kenapa tidak boleh? Karena salah satu dari keduanya ada kemungkinan laba, ada kemungkinan rugi. Yang namanya judi kan gitu. Al-qimar itu kan apa? Al-qimar yang diharamkan itu kullu la'bin taraddada baina gunmin wa gurmin. Nah, gitu. Salah satu dari keduanya ada kemungkinan rugi dan ada kemungkinan untung. Paham maksudnya enggak? Gitu. Nanti Dimas 5 juta, Usama 5 juta. Kalau Dimas menang dia dapat 10 juta, Usama rugi 5 juta. Kalau Usama menang dia dapat 10 juta, Dimas rugi 5 juta. Judi kan gitu. Nah, kalau mau boleh illa kecuali ayyudkhila bainahuma muhallilan. Keduanya memasukkan seorang muhallil. Muhallil. Kenapa disebut muhallil, orang yang menghalalkan? Karena dengan hadirnya orang ketiga ini nanti musabakohnya menjadi halal. Orang ketiga ini ya ikut, bukan hanya sebagai juri saja enggak, tapi memang jadi peserta. Kalau dia menang ya dia dapat 10 juta. Padahal dia enggak mengeluarkan uang. Nah, gitu. In sabaqa akhadal iwad, kalau dia menang dia mengambil hadiahnya. Wa in subiqa lam yugram, kalau dia didahului, dikalahkan, maka dia tidak yugrom, lam yagrom, dia tidak rugi. Nah, dia nggak rugi kan kalau kalah kan? Nah, ya. Karena dia nggak mengeluarkan uang. Kan itu. Ya, jadi prinsip dasarnya seperti itu, kaitannya dengan permainan, dengan perlombaan. Tuh. Bagaimana kalau lomba futsal ada hadiahnya, lomba bulu tangkis ada hadiahnya? Ya alam. Inul jihad apa enggak? Ini itu. Maksudnya ada muromahnya apa enggak? Romyunya apa enggak? Kalau lomba qiraatul Quran atau tahfidzul Quran itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan enggak masalah, boleh. Gitu. Walaupun kategorinya tidak as-sabqu war-ramyu. Gitu. Makanya kalau nanti antum jadi panitia pengadaan lomba, pelaksanaan lomba, kemudian ada administrasi dari peserta, pastikan administrasi itu bukan dikumpulkan menjadi hadiah. Paham maksudnya? Dan gitu. Kalau emang itu uang administrasi ya gunakan untuk administrasi. Beli kertas, beli pulpen, beli makan dan lain sebagainya. Adapun hadiah ya carikan donatur. Kalau emang betul-betul murni pengen ngasih hadiah, memotivasi ya adakan sendiri hadiahnya. Tidak diambilkan dari para peserta. Allahu a'lam. Ini kaitannya dengan as-sabqu war-ramyu. Fikumus soal, tafadhal. Ya. Itu kalau hadiahnya dari orang lain gitu. Ya, kan seperti itu aja. Nah, salah. Lagi? Kitabul Aiman wan Nudur. Tahap menjelaskan tentang sumpah dan nazar. Al-Aiman itu jamak dari yamin. Yaminun aiman. Definisinya apa? Al-halifu billahi li taufiqi amrin. Bersumpah dengan nama Allah untuk mengukuhkan, menegaskan suatu perkara. Wallahi sa'adkhulul madrasah misalkan. Wallahi la adkhulul madrasah misalkan. Maka memang menurut jumhur yang namanya aiman atau sumpah ini ya kaitannya dengan sesuatu yang akan datang, bukan sesuatu yang sudah lampau. Yang gitu. Maka kalau menurut jumhur ulama yang sudah lampau itu nanti masuknya yaminul ghamus. Tidak ada kafarat yaminnya. Nah, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i sama, baik yang mustakbal atau sudah berlalu sama. Kalau diingkari atau tidak sesuai dengan sumpahnya nanti ada
kafaratnya. Wala yan'aqidul yaminu, tidak dianggap ada sumpah itu illa billahi ta'ala, kecuali jika dilakukan atau diucapkan dengan nama Allah, atau dengan nama Allah. Dan perlu diketahui bahwa orang yang bersumpah harus memenuhi 4 syarat. Jadi kan dalam sumpah itu kan ada halif, ada mahluf bihi, ada mahluf alaih. Halifnya itu harus balik, akil, mukhtar itu artinya apa? Dia tidak dipaksa, atas kehendaknya sendiri, atas pilihannya sendiri. Qasidan, dia menyengaja, memang bermaksud untuk bersumpah. Kadang kan mungkin antum ada yang pernah diajar sama syekh dari Arab kan, orang Arab kan kadang kan seneng mengucap billahi wallahi kan? Tapi kan bukan bermaksud untuk bersumpah. Ini wallahi la ta'kul illa fi baiti. Ini kamu pokoknya makan di rumah saya, nggak boleh makan di tempat lain. Tapi kan wallahinya di situ bukan untuk bersumpah. Kan gitu. Nah, kalau yang seperti itu namanya lagwul yamin. Nah, mahluf bihi itu yang dijadikan sebagai objek sumpahnya demi Allah, demi Ar-Rahman, walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Nah, objek yang dijadikan sebagai sumpahnya itu disebut dengan mahluf bihi. Hanya boleh menggunakan 3 nama Allah, salah satu dari asma Allah, salah satu dari sifatnya Allah. Tidak boleh keluar dari 3 itu. Kemudian mahluf alaih, sumpahnya, lafal sumpahnya tidak boleh berupa sesuatu yang memang dia amrun wajibul wuku' atau wajibut tahakkuk. Wajibul wuku' itu sesuatu yang pasti terjadi. Misalkan, demi Allah saya nanti akan mati, misalkan gitu. Ya memang manusia kan memang mati kan, wajibul wuku' memang pasti akan mati. Atau wajibut tahakkuk, memang faktanya realnya seperti itu. Wallahi langit itu di atas, wallahi yang saya pijak ini bumi misalkan. Nggak bisa. Jadi mahluf alaihnya harus sesuatu yang bukan amrun wajibul wuku' wa tahakkuk. Istilahnya apa? Muhtamalul wuku' wa tahakkuk. Barangkali bisa terjadi, barangkali nanti akan terjadi. Wala yan'aqidul yaminu illa billahi ta'ala au bismin min asma'ihi, salah satu dari namanya, au sifatin min sifati dzatihi, atau salah satu dari sifat zatnya Allah. Wa man halafa bi sadaqati malihi, orang yang bersumpah untuk menyedekahkan hartanya, fahuwa mukhayyarun baina shadaqah au kaffaratil yamin, maka dia diberi pilihan antara bersedekah atau membayar kafarat yamin. Tapi sumpah yang seperti ini disebut dengan yaminul lajaj atau yaminul ghadab. Masuknya dia lebih ke nazar. Demi Allah nanti saya akan sedekah. Demi Allah nanti saya akan gitu. Itu maksudnya lebih ke nazar. Wala syai'a fi lagwil yamin, tidak ada kafarat apapun pada lagwul yamin, yamin yang tanpa ada maksud untuk bersumpah. Yamin yang tanpa ada maksud untuk bersumpah. Wa man halafa alla yaf'ala syai'an, orang yang bersumpah untuk tidak mengerjakan sesuatu, fa'amara ghairahu, kemudian memerintahkan orang lain bifi'lihi, mengerjakannya,
lam yahnats, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah. Demi Allah, saya enggak akan ke warung padangnya Mas Dedi misalkan. Terus nyuruh orang lain, kamu ke warungnya Mas Dedi ya, beliin saya rendang misalkan gitu. Nah, maka tidak dianggap melanggar sumpah, kecuali kalau dalam hati ketika dia bersumpah seperti itu niatnya ya pokoknya nggak akan ke sana dan tidak akan menyuruh orang lain ke sana. Nah, itu ada satu kaidah menyebutkan an-niyatu tu'ammim. Jadi niat itu menjadikan umum sesuatu yang kita lafalkan. Aslinya kan khusus hanya diri kita, tapi karena hati kita itu pokoknya bakal rono, bakal misalkan gitu kan. Mungkin karena beli rendang tapi dapatnya laos kan. Nggak diperiksa dulu, dikiranya rendang harus digigit ternyata laos. Ada yang pernah dapat laos beli rendang? Ada salah satu konten kreator itu katanya, saya dengar itu mau review makanan, review rendang nasi padang tertentu kan, dia bungkus kan, mau direview di rumah. Setelah dibuka ternyata laos, nggak jadi direview akhirnya. Wa man halafa ala fi'li amrayni fa fa'ala ahadahuma lam yahnats. Orang yang bersumpah mengerjakan dua perkara, kemudian dia mengerjakan salah satunya saja, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah. Sama seperti orang yang bersumpah tidak mengenakan dua baju, yang dikenakan cuma satu, maka tidak dianggap melanggar sumpah. Nah, kafaratnya apa kalau orang itu melanggar sumpah? Wa kafaratul yamini huwa, kafarat yamin itu mukhayyarun, memilih, pilihannya fiha baina thalathati asya', antara tiga hal. Milih, tidak urut. Milih itu berarti ada 1, 2, 3, milih antara 3, 2 atau 1. Itku raqabatin mukminah, memerdekakan budak mukmin. Au it'amu asyarati masakina, memberi makan 10 orang miskin. It'am di sini maksudnya adalah tamlik ya, memberikan 10 orang miskin atau fakir. Berapa kadarnya? Kullu miskinin muddan, setiap satu orang miskin muddan, 1 mud 60 gram beras mentah. Kalau mau aman 1 kilo sekalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Sauban 10 orang miskin masing-masing 1. Nah, pakaian di sini tidak harus lengkap, dari peci, baju, celana. Boleh celana saja, boleh baju saja. Gitu. Sarung, imamah itu apa? Sorban atau kerudung kan gitu. Yang penting bukan kaos kaki, kaos tangan, itu tidak masuk. Fa'ilam yajid, kalau salah satu dari 3 ini atau ketiga ini tidak ditemukan, dia tidak bisa melakukan yang 3 ini, salah satu dari 3 ini, maka fasyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Tidak harus urut, tapi harus tabyitun niyah, niatnya harus di malam hari. Kenapa? Karena puasanya puasa wajib. Puasa wajib itu niatnya harus di malam hari. Malam hari itu hitungannya dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Jadi tidak langsung puasa 3 hari, enggak. Kalau kita bersumpah melanggar sumpah, maka pilihannya memerdekakan, memberi makan, memberi pakaian. Jangan buru-buru langsung puasa gitu.
Faslun fin nudur. Kita selesaikan nazar dulu. Fasal menjelaskan tentang nazar. Nazar itu apa sih? Iltizamu mukallafin qurbatan lam tulzam bi asli syar'i bilafzin. Ada tuh di footnote nomor 1. Seorang mukallaf mengharuskan dirinya mengerjakan satu qurbah. Qurbah itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Sesuatu yang sifatnya sunnah. Lam tulzam bi asli syar'i bilafdin, yang mana secara asal tidak diwajibkan kepada dia, tidak diharuskan kepada dia. Bilafdin dengan lafal atau bisighah dengan sighat. Nah, nazar itu ada dua. Nazar tanpa syarat, nazar dengan syarat. Kalau nazar tanpa syarat, nah ini nazarnya para kekasih Allah, nazarnya para wali Allah, disebut dengan nazar tadzallul. Nah, adapun nazar yang dengan syarat ini disebut dengan nazar mujazah. Mujazah. Kalau yang pertama tadi hukumnya sunnah, yang kedua hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Innama yustakhraju an-nadhru minal bukhala. Gitu. Kalau Allah sembuhkan saya, nanti saya akan bla 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 bla. Kalau saya gini, nanti saya akan bla 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 bla. Pelit ya, kalau nggak dikasih nikmat sama Allah nggak mau melakukan qurbah, ibadah yang sunnah. Wan nadhru yalzamu fil mujazati, nazar itu mengikat fil mujazah ini ya, nazar mujazah tadi, nazar yang ada alasan atau sebabnya, ada syaratnya. Ala mubahin wa ta'atin, yang disebabkan oleh sesuatu yang mubah dan taat, ketaatan, bukan kemaksiatan. Kaqaulihi, seperti misalkan ucapan insyafallahu maridi falillahi alayya an usalliya aw asuma aw atasaddaq. Kalau Allah menyembuhkan penyakitku, maka untuk Allah aku harus sholat atau puasa atau bersedekah. Jadi kalau sakitnya disembuhkan, nanti dia sholat, nanti dia puasa, nanti dia sedekah. Wa yalzamuhu, mengikat dia si pengucapnya, mindalika dari nadarnya, ma yaqa'u alaihil ism, yang tepat sama sebagaimana nama yang disebutkan. Usolli, ya namanya sholat itu gimana? Berarti dia harus mengerjakan sholat. Asum, ya yang disebut dengan puasa itu gimana? Ya dia harus mengerjakan puasa. Wala nadhra fi ma'siyatin, tidak sah, tidak dianggap ada nazar atas suatu kemaksiatan. Kaqaulihi, seperti ucapan in qataltu fulanan, kalau aku berhasil membunuh fulan, falillahi alayya kadza, maka untuk Allah aku akan bla 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 bla. Kalau aku berhasil membunuh dia, aku nanti akan, nah, itu tidak boleh, tidak sah dan tidak dianggap. Wala yalzamun nadhru, tidak sah, tidak dianggap ada nazar ala tarki mubahin, untuk meninggalkan sesuatu yang mubah, atau untuk mengerjakan sesuatu yang mubah. Misalkan, nanti kalau kamu wisuda di Nasrul Quran, Abi, Umi sama keluarga akan jalan kaki dari Medan ke Jepara, misalkan. Kalau kamu nanti berhasil maju ujian 6 juz satu majelis, nanti Abi akan naik becak, misalkan, dari Kudus ke Selagi, misalkan gitu. Sesuatu yang mubah maka
nadarnya tidak dianggap, tidak sah. Kakaulihi seperti misalkan la akulu lahman, aku tidak makan daging. Wala asyrabu labanan, aku tidak akan minum susu. Wa ma asbah dzalika, dan yang sejenis dengan itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi alasannya tuh boleh sesuatu yang mubah atau sesuatu yang bentuknya taat kepada Allah. Nah gitu. Tapi yang dinadarkan harus sesuatu yang bentuknya adalah kurbah, mendekatkan diri kepada Allah yang hukumnya sunnah. Tidak boleh sesuatu yang wajib. Kalau saya sembuh, pokoknya saya nanti akan sholat subuh. Tidak bisa. Mau dia nanti nggak nanti, namanya sholat subuh ya harus dikerjakan, kan gitu. Mubah juga tidak boleh, tadi kan sudah. Apalagi yang makruh, apalagi yang haram, kan gitu. Kalau saya nanti berhasil wisuda Nasul Quran, nanti saya akan beli vodka misalnya, tak minum nanti di halaman NQ misalnya. Silakan aja kalau berani, diamprot. Nah ini kaitannya dengan sumpah dan nazar. Tafadhal, fikumus su'al wal istifsar kalau ada. Ya. Kalau misal kasusnya diminta untuk melakukan satu kebaikan, tapi menolak, dan pokoknya si penolak ini mengatakan pokoknya saya sampai melakukan itu, saya akan melakukan satu dosa atau satu maksiat gitu. Nah, tapi singkat cerita dalam waktu yang cukup lama, tiba-tiba akhirnya dia melakukan amal kebaikan itu. Ya dia tidak harus melaksanakan sumpahnya, karena sumpah untuk mengerjakan sesuatu yang haram kan. Jadi nggak dianggap ada sumpahnya. Lagi? Mafi? Tadi Atibian tuh? Oh, ada pantesan. Sudah terkuras fokus antum. Oke, kita tambah satu fasal aja kalau gitu. Nanti fasal kismah dan seterusnya pertemuan berikutnya insyaallah. Kitabul aqdiyati wasyahadat. Ini pembahasan tentang qada. Qada itu apa sih? Perkodian. Qada itu faslul khusumah bi hukmillah. Jadi menguraikan perselisihan, persengketaan dengan hukum Allah. Dengan hukum Allah. Nah, menjadi qadhi itu bukan sembarang orang ya, karena qadhi itu kan ribetnya Masya Allah, dan konsekuensi amanahnya itu berat. Kan gitu. Kenapa? Karena yang menjatuhkan hukuman rajam, menjatuhkan hukuman potong tangan, yang memutuskan bahwa suami istri ini harus diceraikan, itu kan qadhi. Itu kan qadhi. Begitu dia putuskan jebret, ini harus pisah, maka dia merusak rumah tangga orang itu, kan gitu. Karena harus dipisah. Maka kalau qadhi ini tidak betul-betul memiliki kapasitas yang cukup, nanti dia akan melakukan banyak kezaliman, kan gitu. Bahkan kisos, memerintahkan bunuh juga kan keputusannya dari qadhi. Memvonis murtad ini juga keputusannya dari qadhi, kan gitu. Maka yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita itu apa? Jangan ketika kita di masyarakat itu jangan menjadi qadhi, kan gitu. Seringnya kan orang-orang yang baru dapat ilmu, baru belajar semangat, kan jadi qadhi kan. Musyrik, murtad, ya, ahli bid'ah, kan gitu kan. Ini dolal, sesat ini, sesat. Nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya ini, gitu kan. Kafir. Nggak boleh ya. Orang yang bisa mengampu atau menjabat sebagai qadhi itu setidaknya yang pertama mujtahid mutlak.
Mujtahid mutlak itu ya sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ini gitu. Ada Imam Al-Auza'i. Ada hari ini ya. Kalau enggak setidaknya dia mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab ya mujtahid yang betul-betul menguasai mazhab yang dia pegang. Syafi'i misalkan, betul-betul punya kapasitas dan kapabilitas di bidang mazhab Syafi'i, kan gitu. Bisa mentarjih, bisa mengatakan mana yang mu'tamad, mana yang tidak, kan gitu. Kalau ada kasus ini nanti rumpunnya ikutnya ke kasus mana, kan gitu, dan lain sebagainya. Wala yajuzu, tidak boleh ayyaliya, mengemban atau menjabat, al-qadha'a, perqadian, illa, kecuali man, orang, istakmalat, yang sempurna, fihi, pada dirinya, khamsa asyrota, 15 apanya, khoslatan, sifatnya. Al-islamu, Islam, wadih ya, jelas. Wal bulugu wal aklu, yang kedua buluk, wal aklu, yang ketiga balik, akal, berakal. Taklif ya, balik, akil. Wal hurriyatu, yang keempat merdeka. Wal dzukuratu, yang kelima laki-laki. Wal adalatu, yang keenam adil. Nanti akan disebutkan kriteria adilnya seperti apa di bab syahadat, kesaksian. Ini kan babnya kan apa? Aqdiyah wa syahadat, perqadian dan persaksian. Wa ma'rifatu ahkamil kitab wa sunnah, mengetahui hukum-hukum Al-Quran dan sunnah. Ala tariqil istihad, dengan jalur atau metode istihad. La ala tariqit taklid, bukan taklid. Beda antara taklid dengan istihad. Kalau istihad kan artinya sudah tidak lagi taklid, kan gitu. Kalau taklid ya dia kalau memutuskan sesuatu masih buka mata Nabi Suja, berarti masih taklid. Apa maksudnya? Kalau memutuskan sesuatu masih buka fikih sunnah misalkan, atau buka fikih Islam adilatuhu, berarti masih ala sabilit taklid. Wal ijma', mengetahui ijma', ijma'nya para ulama, agar nanti keputusannya tidak menyelisihi ijma'. Nah, kitab-kitab tentang ijma' ini banyak. Di antaranya Imam Ibnul Munzir punya kitab tentang ijma'. Dulu sering sekali kita dinasihati oleh Ustaz Imtihan untuk membaca kitab-kitab terkait dengan ijma' ini. Supaya apa? Supaya kita tidak salah. Jangan-jangan ada sesuatu yang ijma' ternyata menurut kita atau kita pandang sebagai sesuatu yang mukhtalaf. Wal ikhtilaf, mengetahui ikhtilaf, perbedaan. Ya, tadi itu berarti kan dia mengetahui muqoronatul madzhab. Kalau dalam madzhab Syafi'i gimana, kalau dalam Maliki gimana, kalau dalam Hanafi gimana, dalam Hambali gimana. Sanggup? Berat ya. Berat. Tanggung jawabnya berat, kriterianya juga berat. Ya berbanding lurus. Kan gitu. Kita fokus belajar aja dulu. Ya saya ya antum, apalagi saya kan, antum tinggal nyimak kan. Ini tuh yang lebih butuh banyak belajar kan ustadznya. Antum masuk, dengarkan, penting catat, keluar kitab taruh lemari sudah kan. Harusnya enggak gitu. Kalau gitu nanti ya al ilmu fil kitab. Udah. Wa turuqil istihad, mengetahui metode-metode cara untuk berijtihad. Artinya apa? Ya harus menguasai usul fikih.
mengetahui mana lafal yang am, mana lafal yang khas, mana yang mujmal, mana yang mufassal, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana muhkam, mana mutasyabih, mana yang nasikh, mana yang mansukh, dan seterusnya banyak sekali. Nggak akan cukup kalau antum belajar cuma setahun 2 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal itu baru ngajar ketika selesai belajar selama 40 tahun. Di usia 40 tahun baru mulai ngajar. Maka termasuk saya sendiri ini sebenarnya mendolimi diri saya sendiri. Ilmunya belum cukup tapi sudah ngajar, kan gitu. Harusnya kita ini masih tuwailib semua ini. Bukan tolib, tuwailib. Santri cilik. Menghafal matan aja enggak kan? Antum hafal ya? Tufatul hafal ya? Sama Jazari ya. Wa tarafin min lisanil Arab. Tarafin min lisanil Arab. Taraf itu sebenarnya kan ujung. Jadi sebagian dari lisanil Arab. Meliputi apa? Bahasa, i'rab, sharaf, balaghah, dan lain sebagainya. Tapi tarafnya di sini adalah taraf zaman dulu. Kalau taraf zaman dulu ya muntaha di masa kita. Istilahnya ibarat kata nahwu itu ya tidak cukup banyak jurumiyah, apalagi al-miftah. Gitu. Setidaknya ya selesai alfiyah, syarah-syarah alfiyah, kan gitu. Kayak di perpus ada ya, Sibaweh, Kitabu Sibaweh kayaknya ada ya. Nah, itu juga setidaknya harus dilahap. 8 jilid kayaknya, segini ya. Kayaknya ya. Wa tafsiri kitabillahi ta'ala. Mengetahui tafsir kitab Allah, tafsir Al-Qur'an. Ayatul Ahkam. Ayatul Ahkam. Ayatul Hakam ada beberapa ya, nanti mau baca itu di perpus itu ada Ayatul Hakam yang Sobuni. Nanti kalau antum gali lagi nanti ada Ayatul Hakam Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Tidak harus hafal Al-Quran, yang penting Ayatul Hakamnya dia paham. Wa ayyakuna sami'an. Yang ke berapa ini? 13 ya. Sami'an, basiron. Basiron itu bisa melihat. Katiban, bisa menulis. Tapi bisa menulis ini ghairu mu'tamad. Ghairu mu'tamad. Wa mustaiqidan. Mustaiqidan itu artinya apa? Dia cerdas. Orang yang sadar betul. Cerdas piawai. Bukan mustaiqid maksudnya bangun tidur, bukan ya. Ya jelas kalau sedang qadha ya tidak boleh tidur kan. Qadha tidur gimana? Wa yustahabbu itu 15 syarat atau sifat yang harus ada pada diri seorang qadhi. Wa yustahabbu dianjurkan ayang zilal qadhi, bertempat si qadhi fi wasatil balad, di tengah-tengah negeri secara geografis, fi maudhi'in barizin, di tempat yang tampak linnasi oleh manusia, wala hajibalahu dunahu, tidak ada penghalangnya. Qadhi malah bertempat di antara dua bukit. Kalau mau ke sana harus nyebrang sungai, melewati danau. Harus di tengah-tengah. Wala yaqudu lil qada'i, tidak duduk untuk melakukan qada'. Ini makruh ya. Wala yaqudu di sini hukumnya makruh. Fil masjid, di masjid. Wa yusawwi, ini adab-adab yang wajib diterapkan
diterapkan oleh seorang qadhi. Wa yusawi menyamakan, berlaku adil bainal khosmaini di antara dua orang yang berselisih. Fi thalathati asya'a, pada 3 hal. Adilnya atau menyamakannya itu pada apa saja? Pada 3 hal. Fil majlis, tempat duduk. Kalau 2 orang yang bersengketa itu datang minta putusan kepada qadhi, maka 2 orang itu didudukkan pada tempat yang sama. Sama rendah, sama tinggi. Wal lafdi, lafal yang diucapkan kepada keduanya, termasuk dalam hal mendengarkan. Ketika si A menuturkan pengakuannya didengarkan dengan seksama, yang B juga harus didengarkan dengan seksama. Tidak boleh yang A mentang-mentang karena dia dulu pernah ngemi bareng, bakso bareng, dan didengarkan tenanan sungguh-sungguh, yang B malah didengarkan biasa saja. Nah, itu tidak boleh. Wal lahdi, lahdi itu pandangan atau perhatian. Nah, ada tambahan ya, ada tambahan sampai 7 itu. Antum lihat di footnote nomor 5 ini. Fi dukhulihima alaihi fil qiyami lahuma fi jawabi salamihima fi talaqatil wajhi wa sa'iri anwa'il ikram. Nah, sampai seperti itu ya. Jadi bersikapnya itu harus sama betul antara A dan B. Jadi tidak ada istilah tajam ke atas, tumpul ke bawah. Kebalik ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak berlaku. Kalau ada qadhi yang semena-mena gimana tadi ya? Paling nggak berumur lama. Copot ganti. Wala yajuzu, tidak boleh ayak bala menerima si qadhi al hadiyata hadiah min ahli amalihi, dari penduduk di wilayah kerjanya. Dari penduduk di wilayah kerjanya. Wa yajtanibul qada'a, ini makruh, hukumnya makruh ya. Hendaknya seorang qadhi menjauhi melakukan qada fi asyarati mawadi'a, pada 10 kondisi, 10 situasi. Indal ghadab, ketika marah, wal ju', lapar, wal atas, haus, wa syiddati syahwah, ketika syahwatnya memuncak, wal huzni, sedih, wal farahi al mufritaini, sedih dan bahagia yang mufritaini, sampai membuat lalai, euforia terlalu dalam. Wa indal marad, ketika sakit yang muklim ya. Wa mudafa'atil akhbathaini, sampai seperti ini. Tidak boleh melakukan qada dalam kondisi menahan salah satu dari 2 hadas. 2 hadas maksudnya akhbasa ini bukan 2 hadas. Akhbasa ini enggak boleh melakukan qada dalam kondisi kebelet pipis atau kebelet BAB. Sampai seperti ini diatur. Karena bisa jadi akan mempengaruhi kan. Kebelet pengen BAB, ada orang datang, aduh. Yo yes. Kilo aku. Gitu kan. Wa ghalabatin nu'as, dalam kondisi ngantuk berat, enggak boleh. Makruh ya, makruh. Kalau orang datang ngantuk betul, sebentar ya, sebentar. Masuk dulu, bubuk dulu. Kalau enggak ya nyeruput kopi dulu, biar hilang ngantuknya. Wa syiddatil harri wal bardi, dalam cuaca yang sangat panas atau sangat dingin. Sehingga kalau boleh diringkas, kondisi-kondisi yang makruh ini apa? Kullu halin yasu'u khuluquhu atau khuluquhu. Setiap kondisi yang dapat mengubah
menjadikan kondisi si qadhi ini tidak normal. Kondisi si qadhi tidak normal. Ngantuk betul, karena akhirnya kan dia tidak dalam kondisi yang fit, betul-betul 100% fokus untuk menangani kasus, kan gitu. Wala yas'alu, tidak bertanya si qadhi al-mudda'a alaihi. Mudda'a alaihi itu orang yang dituduh. Mudda'a alaihi itu orang yang dituduh. Illa, kecuali ba'da kamalid dakwa, setelah sempurna selesai tuduhannya. Kalau sudah selesai tuduhannya si mudda'i, baru mudda'aninya ditanya. Wala yuhallifuhu, tidak memintanya untuk bersumpah illa ba'da su'alil mudda'i, kecuali setelah bertanya kepada si penuduh. Wala yulakkinu khosman hujjatahu, tidak boleh mendikte argumentasi orang yang berselisih. Misalkan penuduh A, yang dituduh B. Si B mau menyanggah tuduhan, tapi ngomongnya terbata-bata. Kemudian dibantu sama si qadhi, oh maksudmu gini, itu tidak boleh. Jadi argumentasi pembelaan harus betul-betul disampaikan sendiri oleh si mudda'i yang dituduh. Wala yufhimuhu kalaman, tidak mengupayakan dia supaya memahami suatu omongan. Maksudmu gini. Wala yata'annatu bisyuhada, tidak menekan para saksi. Ngopo? Kamu kok pada bersaksi? Dari mana kalian tahu? Oh, gitu. Tidak boleh. Jadi pemberi saksi ya sudah, sampaikan kesaksianmu. Jadi qadhi itu bukan interrogator, bukan interogasi, bukan. Wala yaqbalu syahadata, tidak menerima kesaksian illa mimman thabatat adalatuhu, kecuali dari orang yang sudah dikukuhkan keadilannya. Wa ashidu dzawai adlin minkum. Wala yaqbalu syahadata aduwin ala aduwihi, tidak menerima kesaksian seorang musuh terhadap musuhnya. Musuh di sini maksudnya adalah orang yang sedang ada urusan sedang ada slack lah, sedang marah-marahan, sedang saling benci gitu. Misalkan yang sedang khusumah ini Hanif sama Uli, kan gitu. Hanif nuduh Uli, yang dituduh berarti kan Uli, yang diberatkan si Uli. Nah, Hanif menghadirkan saksinya Usamah. Kebetulan Usamah ini sedang sengketa juga sama si Uli, maka tidak boleh menerima kesaksiannya si Usamah. Karena apa? Kemungkinan besar dia akan semakin memojokkan si Uli, karena memang sedang ada slack, kan gitu. Tapi enggak ya, aman ya. Nah, salim dulu. Saya salim. Wala syahadata walidin liwaladihi, tidak juga menerima, tidak ada kesaksian ayah terhadap anaknya. Wala waladin liwalidihi, anak terhadap ayahnya. Wala yuqbalu kitabu qadin, tidak diterima. Yang tidak diterima di sini maksudnya adalah hasil hukum. Hasil hukum seorang qadhi kepada qadhi yang lain, ila qadhin akhar fil ahkam,
kaitannya dengan hukum tadi itu, illa bisyahidaini yasyhadani bima fihi, kecuali dengan adanya dua saksi yang memberikan kesaksian terhadap apa yang tertuang dalam tulisan tersebut. Tulisan hasil putusan. Hasil putusan. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan aqdiyah, dengan perqadaan atau perqadian, penghakiman dalam fikih Islam. Berikutnya nanti akan kita baca kaitannya dengan kismah, dakwah, wal bayinat, tuduhan dan bukti. Bukti itu nanti berupa saksi, kesaksiannya bagaimana, nanti fi syahadat juga ada. Kemudian anwaul hukuk, baru kemudian nanti yang terakhir kita baca kitabul itqi. Kitabul itqi ini kitab yang terakhir, pembahasan kaitannya dengan budak. Kitabul itqi. Allah a'lam bishawab. Fikum soal, tafadhal. Ya. Kalau misalnya si kaum ini salah memutuskan, Maksudnya? misal yang aslinya salah, dia anggap malah tidak salah, yang si korban malah justru malah tidak salah, terus dia memberikan hukuman yang salah. Nah, dia taunya dari mana? Misal nanti setelah diputuskan, beberapa waktu terungkap. Yang pasti kan keputusan yang diambil oleh si qadhi itu kan sudah berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada ketika itu. Kan gitu. Adapun ketika terungkap ternyata salah, itu kan nanti banyak faktor. Bisa jadi murni dari faktor si qadhi, bisa jadi karena ketika itu barangkali ada saksi yang berdusta atau ada bukti yang dipalsukan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti perlu ditinjau ulang apa sebab dari kesalahannya. Allah alam. Untuk tindak lanjutnya nanti kalau misalkan kesalahan itu karena murni si qadhi bagaimana, kalau kesalahannya karena ada saksi yang berdosa bagaimana, itu saya belum tahu. Ada lagi? Ya. Qadhi itu boleh atau perempuan? Tidak boleh. Kan harus laki-laki tadi. Harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Karena apa ya? Ya perempuan itu kan seringnya lebih emosional, kemudian perasaan gitu kan. Ya bukan berarti laki-laki tidak punya perasaan, bukan. Cuma sisi perasaannya tuh biasanya lebih rendah gitu loh. Jadi lebih banyak main di logikanya, di angka. Padahal kan sedangkan yang namanya perkodian itu kan butuh analisa yang cermat, butuh kecerdasan dan lain sebagainya kan. Karena harus betul-betul hadir semua itu, seluruh faktanya, cerita dari A dan B dan lain sebagainya kan gitu. Antum nggak ada yang ngikuti ya. Kasus persidangannya sih, nah itu kan berapa lama itu? Saksi ini didatangkan suruh cerita, saksi ini suruh cerita, saksi berikutnya suruh cerita, 2 saksi bisa 1 hari, 2 saksi 1 hari, sampai berhari-hari itu kan gitu. Allah alam. Ada lagi? Ya. Kalau misalnya kita hidup di satu negara misalnya, itu kita di persidangan dan hakimnya perempuan, itu nanti persidangan bagi kita sah atau enggak? Ya itu kan persidangan kita sebagai warga negara. Ya secara hukum negara ya sah. Ya kita terima putusannya, lah mau gimana? Mau antum tolak? Allah alam. Yang saya tahu seperti itu. Apa ya? Enggak. Enggak apa. Apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, kafarat. Kasih pakaian ke orang miskin. Ya. Itu boleh pakaian bekas. Pakaian bekas. Allah alam. Allah alam. Bekasnya parah nggak? Masih ada pakai. Allah alam. Kalau di situ sih levelnya kiswah ya, kiswah yang memberi baju gitu.
tidak disebutkan harus baru. Tapi wallahu alam, saya tidak tahu. Indahnya kan seperti itu kan. Jadi kafarat itu itqu raqabah, it'am kiswah. Baru nanti kalau nggak bisa puasa 3 hari. Artinya kan Islam itu mengajarkan untuk sosialnya itu tinggi, peduli kepada orang lain dulu kan gitu, sebelum puasa 3 hari. Ada lagi? Afan ya, saya nggak tahu. Maafi? Tak ada? Apa Dim? Ngomong aja Dim, nggak apa-apa Dim. Nggak ada? Sudah. Sudah, kalau tidak ada, insya Allah nanti untuk pertemuan terakhir berarti ya Kismah sampai Al-Itaq, insya Allah nanti pekan depan ya, karena besok saya tidak bisa, besok saya ada agenda keluar kota. Pekan depan itu kan masih, ini tanggal 8, pekan depan tanggal 15. Nanti mulai tidak dirosa kan Ramadan kan, ya, nggak dirosa siang, tapi kan halakot nanti kan pagi sore. Nah, kalau nggak gitu nanti nggak selesai. Apa nggak usah diselesaikan? Nah, itu permata yang ada di NY itu halakot Qurannya itu, karena itu nggak dapat ya. Itu ya. Jadi insya Allah nanti kita selesaikan pekan depan untuk mata Nabi Sujaknya. Sekaligus ini kita cetakkan, kita pesankan halakot Quraniyahnya. Semoga nanti sebelum Ramadan sudah jadi, sudah dikirim, sudah kita terima, sehingga nanti sebelum bulan Ramadan antum sudah mulai bisa baca-baca, antum bisa mulai mengharokati, maknani kan itu, karena bahasanya juga lumayan. Begitu. Itu kalau tidak ada anak tapi tatim itu kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.